Sekali lagi Iya, saya ingatkan untuk merevisi apa tadi PTK ya Bu. Sebenarnya ini bukan forum untuk revisi lagi ini, tapi ya baguslah kalau untuk nanti diperbaiki. Termasuk tadi Bapak Ibu yang di awal yang sudah saya kasih catatan. Selanjutnya ke Pak Nurholik. Sudah siap Pak? siapa? Oke, terima kasih. Oke, Pak Nurholik, langsung saja untuk teori-teori belajar ya. Yang Pak Nurholik ketahui ada berapa? Tolong sebutkan. Kemudian berikan penjelasan secara singkat terhadap teori tersebut. Silakan Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Akan saya paparkan teori belajar yang ada di sini, yaitu ada 5. Yang pertama, teori konstruktivisme, di mana belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, yaitu teori behaviorisme, di mana pembelajaran terjadi melalui penguatan dan pengulangan. Kemudian yang ketiga yaitu teori humanistik, di mana pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan potensi individu dan kebutuhan psikologis siswa. Yang keempat, teori kognitivisme, di mana fokus pada proses mental dalam belajar seperti perhatian, pemahaman, dan ingatan. Yang terakhir yaitu teori sosial, di mana menekankan pada hubungan sosial dengan lingkungan. Seperti itu, Pak. Ada 5 ya Pak? Iya, Pak, ada 5. Oke. Selanjutnya Pak, Bapak modul ajar yang Bapak buat, Bapak di fase berapa Pak? Kelas berapa Pak? Kelas 5 fase C, Pak. Oke. Pada materi tentang apa? Materi iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir, qada dan Iya, qadar ya. iya. Oke. Dalam modul ajar yang Bapak buat, apakah komponennya sudah terpenuhi semua? Misalkan begini, ada CP-nya, Ada, Pak. oke, TP, TP ada. ATP juga ada. Iya. Ya, yang Bapak gunakan dalam menyampaikan materi tentang beriman kepada qada dan qadar kepada peserta di Bapak, apa Pak pendekatan detailnya? Melalui pendekatan problem based learning atau PBL. PBL, Problem Iya, Based PBL. Learning. Seperti Iya. apa Bapak menyampaikan materi beriman kepada qadar Allah kepada anak-anak dengan menggunakan model PBL? Silakan diceritakan Pak. Baik, Pak. Di sini ketika kami memberikan materi tentang iman kepada hari akhir, anak-anak kami berikan beberapa gambar tentang misalkan ada orang meninggal, kemudian bencana alam, seperti gunung meletus, kemudian banjir. Nah, seperti itu. Kemudian anak-anak kami berikan atau kami berikan pertanyaan seperti itu, gambar-gambar seperti itu berhubungan dengan hari akhir apa tidak. Kemudian kami kelompokkan anak-anak itu berdasarkan kelompok, kami bagi kelompoknya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, sampai semuanya sudah terbagi. Kemudian anak-anak kami berikan apa itu surah pendek atau hadis yang lain tentang yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak menganalisis apakah gambar-gambar tadi masih berkaitan dengan tanda-tanda hari akhir, seperti itu, Pak. Bentuk kelompok berarti ya, Iya, Pak. berbalik ya. Iya. Oke. Selanjutnya, bagaimana Bapak dalam merancang asesmen pembelajaran? Untuk asesmen pembelajaran, kami membuat 2 asesmen, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Di mana asesmen formatif itu ketika kami berikan selama anak-anak masih belajar. Kemudian kalau untuk sumatif, kami berikan setelah anak-anak sudah selesai pembelajaran, contohnya yaitu ujian semester, seperti itu, Pak. Oke, berarti ada nilai Pak ya? Iya, ada nilainya. Oke, ada nilai. Oke, selanjutnya Pak, kita langsung ke modul P5RA. Iya. Tempat Pak Nurholik itu sudah menerapkan, mempraktekkan.
Sudah, untuk Pak. mengerjakan. Ya, silakan Sudah. Bapak sampaikan profilnya, temanya, elemen secara garis besar sampai nanti kemudian produknya apa, Pak? Hasil kerjanya apa gitu. Silakan. Baik, Pak. Untuk modul ajar P5 dan P-Pra ini, tema kami yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya Zero Waste, kemudian proyek profilnya yaitu mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai Zero Waste. Kemudian untuk dimensinya kami ada dua, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bergotong royong. Dari dimensi tersebut, dari dimensi yang pertama ada elemen akhlak kepada alam, kemudian sub elemen yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi. Dan yang kedua tadi untuk bergotong royong ya, dimensi bergotong royong, elemennya yaitu kolaborasi. Kemudian untuk sub elemennya kami mengambil yaitu kerjasama. Dari yang sudah kami paparkan tadi, untuk pepranya atau nilai profil pelajar rahmatan lil alamin, yang pertama yaitu berkeadaban atau ta'adub, kemudian yang kedua yaitu musyawarah atau syura, yang ketiga yaitu toleransi atau tasamuh. Untuk produknya anak-anak mendaur ulang sampah yang ada, misalkan nanti dibuat seperti hiasan dinding, kalau kardus itu bisa dibuat untuk kaligrafi seperti itu, kemudian tutup botol bisa dibuat seperti hiasan dinding menjadi bunga atau vas seperti itu, Pak, untuk produknya nanti. Oke. Itu sudah terlaksana, Pak, ya di sekolah Bapak? Sudah, Pak. Oke, untuk semester ganjil kemarin. Ya. Oke. Baik, Pak Nurkolik, ya untuk modul P5RA, saya pikir sudah cukup baik ya. Paling nanti produknya itu disimpan di mana, Pak? Kalau tempat Bapak? Kami tempel di dinding kelas, Pak. Ada Oke. indikator juga. Ada tempat khusus ya, ada tempat tersendiri ya. Nah, Tempat. kalau yang model produk begitu harus ada tempat, Pak, untuk Oh, dipajang gitu ya. Kecuali kalau yang baik, tadi Pak. itu yang memanfaatkan lahannya masih luas ya, beda lagi. Nah, itu kan nanti akan setiap tahun itu, setiap semester itu akan berubah temanya gitu. Enggak hanya itu saja. Terima kasih. Selanjutnya untuk PTK. Sudah buat PTK, Pak? Sudah, Pak. Silakan disampaikan judulnya. Judulnya yaitu pengaruh penggunaan media visual terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi iman kepada hari akhir di UPT SDN 1 Sukaagung. Itu adalah Metode judul PTK. visual tadi ya, apa? Media visual. Ya, media visual seperti YouTube, kemudian TikTok. Kami memaparkan lewat PPT dari Canva. Hmm. Kemudian untuk tugasnya bisa gunakan Quizzes atau Google Form, Pak. Banyak sekali ya instrumen yang Bapak pakai untuk nanti membuat apa? Meningkatkan hasil belajar ya, apa tadi? Pengaruh penggunaan media visual Nah, terhadap terhadap peningkatan hasil belajar siswa ya. kelas 5. Oke, Bapak berapa orang itu? Berapa siswa? Di rumah? 15, Pak. Berapa? 15 siswa. 15 siswa saja. Iya. Nah, bagaimana Pak kondisi awal misalnya? Pesan dari Bapak ya pada saat Bapak sebelum menggunakan media visual tadi, Pak. Nilai formatifnya anak-anak itu kurang dari KKTP, Pak. Berapa orang Ada 12 anak yang ini masih masih di kurang, bawah KTP? kemudian iya, yang sisanya hasilnya sedang nilainya juga. Sedang ya. Iya, Kalau sedang berarti cukup artinya kan. Nah, mau kita bikin di atas cukup berarti kan tinggi. Nah, iya, berarti Pak. ini bisa dilanjutkan, Pak ya, Iya, Pak. untuk apa namanya, bukan hanya sekedar proposal tapi dilanjutkan ke laporannya.
Nah, yang paling penting Bapak harus paham latar belakang masalahnya apa. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Ini sudah terpenuhi unsur variabel Y dan variabel X-nya. Ada masalah, ada solusinya. Masalahnya rendahnya hasil belajar itu kan masalah semua tuh. Nah, Iya, Pak. nanti solusinya adalah ditingkatkan. Pakai apa kan gitu. Pakai strategi, termasuk Bapak kategori inovasi media pembelajaran itu tadi, menggunakan visualisasi tadi. Artinya harapannya dengan visualisasi ini, ke-12 anak tadi itu di atas KKTP semua. Ya Pak ya. Nah, yang Iya, penting Pak. Bapak paham kan tahapan pembuatan PTK itu, Iya, nah, termasuk sistematikanya Pak ya. Jadi iya, Pak. sebenarnya ada 4 sih, perencanaan, di proposal Bapak itu perencanaan semua itu isinya itu. Kemudian nanti pelaksanaan, itu sudah mulai mengarah kepada laporan, kemudian observasi itu berada dalam pelaksanaan, dan terakhir refleksi, termasuk nanti penentuan siklus dan juga analisis yang Bapak gunakan, deskriptif Pak ya, kualitatif ya. Nah, ya Pak ya, kualitatif kan. Kuantitatif, Pak. Nah, angka-angka berarti ya. Iya. Oke, nanti kita tunggu Bapak laporannya seperti apa ketika Bapak menggunakan angka Oh, kuantitatif kan. iya. Gambarannya seperti apa Pak kalau kuantitatif itu? Karena tadi kan kalau anak-anak dari yang pertama latar belakangnya pas sebelum penelitian anak-anak nilai formatifnya kurang, ada 12 anak. Kemudian kalau sudah kami berikan berupa media visual, apakah nanti tes terakhir, ujian terakhir anak-anak meningkat apa belum seperti itu, Pak? Kalau siklus pertama kami belum berhasil, kami lanjutkan di siklus kedua. Nah, penyajian datanya ketika itu kuantitatif seperti apa? Eh, Kami paparkan nilai anak-anak. Nilai anak-anak ya. Iya, Bapak berikan deskripsi, ya, kami berikan deskripsinya. pakai rumus-rumus? Enggak. Eh, Tidak, Pak. Oke, artinya Bapak bisa kuantitatif juga bisa kualitatif, Pak. Oh, baik, Pak. Silahkan nanti Bapak pilih yang mana. Ya, seperti itu ya. Iya, Anjuran Pak. dari saya ini, ya seperti itu. Kalau nanti satu siklus selesai, 12 anak tadi itu di atas KKTP, ya berarti perlu disajikan data itunya gitu kan, ketercapaiannya gitu. Ya, terima kasih Pak Nurkolik. Silakan Bapak untuk cuplikan isi modul ajar Bapak dalam kegiatan pendahuluan biasanya Bapak apa ya yang lakukan, Bapak lakukan? Untuk awal, biasanya kami menyajikan salam dulu, kemudian Hmm. menanyakan kabar anak-anak, kabarnya sehat atau ada yang sakit, kemudian periksa kerapian, setelah itu berdoa, dan tidak lupa untuk presensi. Kemudian kami lanjutkan hafalan surah pendek kalau sudah selesai, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk apa itu lebih cinta kepada tanah air kita, dan terakhir yaitu membaca surah apa itu bacaan sholat fardu, Pak. Oke, itu di pendahuluan. Di kegiatan Ya. inti yang Bapak lakukan apa? Untuk kegiatan inti kami paparkan sebelumnya, yaitu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran kepada anak-anak, dilanjutkan yaitu pertanyaan pemantik, dan baru materi, Pak. Oke, nah materi sekarang. Bapak Ya, sampaikan secara apa namanya garis besar materi yang Bapak apa namanya akan berikan kepada anak dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Saya minta Bapak secara garis besar iman, lanjut ke iman kepada hari akhir, Pak. iman kepada hari akhir. Iya, Bukan qada dan qadar bukan ya? bukan Oke, iman sorry. kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir. Nah, silakan Bapak sampaikan secara global terus nanti langsung ke kegiatan penutup ya. Baik, Pak. Baik anak-anak,
Selanjutnya yaitu saya beri pertanyaan. Yang pertama, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Iya, rukun iman yang kelima. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Ya, siapa yang bisa menjawab? Nak Mira bisa menjawab? Iya, bagus. Selanjutnya, apakah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa dunia akan berakhir? Iya, ada ya tanda-tanda khususnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan materinya, ada lagu Rukun Iman. Anak-anak masih hafal lagu Rukun Iman? Iya. Nah, coba kita nyanyikan bareng-bareng. Ini adalah mengubah dari sholawat Alul Kafi. Coba dilakukan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Su iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada Nabi dan Rasul. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada qada dan qadar. Kita hafal rukun iman yang enam. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Semoga anak-anak dengan menghafal lagu ini, anak-anak juga hafal urutan rukun iman. Kita lanjutkan anak-anak, materinya yaitu hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir itu adalah hari ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa. Seluruh alam semesta itu contohnya apa, Pak? Anak-anak. Nah, seluruh alam semesta itu contohnya adalah manusia, kemudian binatang, kemudian tumbuhan. Nah, semua itu akan hancur ketika nanti ada hari akhir. Kemudian seluruh makhluk binasa. Makhluk itu yaitu yang saya sebutkan tadi, ada manusia, binatang, semuanya binasa ya. Tidak ada yang utuh pada saat hari akhir nanti. Iman kepada hari akhir artinya apa anak-anak? Iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir nanti akan datang. Tanda-tandanya apa, anak-anak? Tanda-tandanya yaitu hari akhir pas hari apa kiamat kubro, maka malaikat Israfil. Israfil apa Israel? Iya, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Maka dunia seisinya alam semesta ini akan hancur. Nah, sekarang ini ada gambar. Gambar ini yang pertama coba gambar apa? Ya, gambar tentang orang meninggal dunia. Kalau orang meninggal dunia itu semuanya akan ditinggalkan. Yang punya emas ditinggalkan, kemudian yang punya rumah besar ditinggalkan, semua tinggalkan. Tidak ada yang dibawa saat kita meninggal dunia. Selanjutnya gambar yang ketiga yaitu apa ini anak-anak? Ya, gunung meletus. Gunung meletus kasihan sekali ya. Ketika gunung meletus pasti orang-orang masyarakat bingung kemudian mengungsi. Dan gambar terakhir yaitu ada gambar banjir. Nah, ini mamanya siapa ini yang digendong ini? Nah, ini mamanya Nak Mira. Kemudian ini masa kecilnya siapa ini? Iya, dari tiga tanda-tanda itu, coba anak-anak, ada kaitannya apa tidak dengan hari akhir? Nah, untuk menjawabnya, Pak Kolik kami bagi menjadi tiga kelompok ya. Kelompok A Oke, diketuai oleh Zainal, kelompok B, dan kelompok C. oke, saya skip Lanjut. Pak, langsung ke penutupan. Oke, baik Pak. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar bareng-bareng, kita simpulkan coba untuk materi hari ini. Hari akhir itu artinya apa tadi anak-anak? Iya, hari ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa. Coba yang kedua, Pak Kolik tanya, iman kepada hari akhir artinya apa?
Siti, Nak Siti, coba dijawab. Ya, iman kepada hari akhir itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan datang. Selanjutnya, refleksi untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Iya, bahwa hari akhir itu akan datang. Kemudian, bagaimana iman kepada hari akhir mengubah cara pandang kalian tentang kehidupan? Ya, ketika kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan selalu bertanggung jawab, kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kita selalu berpikir bahwa nanti ada hari akhir, maka kita harus selalu beramal baik. Baik anak-anak, sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Silakan dipimpin berdoa untuk Nak Zainal. Sudah Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Nur Kholik. Bapak Ibu saya mengingatkan, ini baru 5 orang yang mengirimkan tulisan Quran surat Az-Zariyatnya. Saya tunggu